Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya, bagaimana keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya Aquarius, langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Set. Ada energi dari Nine of Cups reverse, kemudian ada energi dari Knight of Cups ya. Oke, bentar. Nah, berikutnya ini ada energi dari Ten of Cups reverse, Eight of Pentacles reverse, Wheel of Fortune reverse, dan berikutnya ada energi dari Eight of Swords reverse. Kemudian ada energi dari Death, berikut ada energi dari The Empress reverse, kemudian ada energi dari Justice, dan berikutnya di situ ada energi dari Five of Swords. Wow. Oke ya. Jadi kalau Mari di sini tuh nampaknya memang ini hubungannya sudah di ujung tanduk ya, atau bahkan ini sebenarnya sudah berakhir gitu loh ya. Jadi nampaknya memang sudah ada di situ tuh keinginan yang sangat kuat, baik itu tuh dari kamu sendiri Aquarius, dan begitu pula kalau dilihat dari energi si pasangannya kamu. Dan ada beberapa kecenderungan yang lebih kuat ya. Perpisahan ini tuh kamu yang tindak lanjuti. Oke? Jadi di sini bisa kamu sudah menggugat cerai. Ya, kalau kalian sudah dalam pernikahan, kamu sudah menggugat cerai dia gitu ya. Atau kamu akan segera mengambil langkahnya kamu untuk datang ke pengadilan gitu ya. Meminta ya, memohonkan supaya digugurkan sajalah statusnya kamu dengan si dia di administrasinya negara gitu ya, supaya kemudian kamu dan dia menyandang status sebagai janda dan sebagai duda gitu ya. Nah, jadi kayak yang seolah-olah relationship ini tuh memang tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi untuk kalian perbaiki gitu loh. Mari lihat di sini tuh sudah menyerah gitu ya. Menyerah, tapi tentu saja menyerahnya ini tuh dianggap sebagai mundur untuk mendapatkan kemenangan gitu loh ya. Karena jangan-jangan juga ada beberapa di sini tuh bukannya tidak mencoba ya. Jadi bukannya ada masalah lantas langsung bercerai gitu ya, tidak. Ada masalah langsung mintanya bubar ya kalau kalian masih pacaran, enggak. Tapi nampaknya memang sudah memberikan waktu sekian lama ya. Mungkin saja bahkan sudah bertahun-tahun gitu ya, mencoba, berupaya gitu ya. Tapi ya gagal di sini. Mari nampak gagal untuk menyatukan dua orang yang memang berbeda di sini ya. Nah, jadi berpisah demi kebaikan gitu loh. Dan memang di sini tuh ada niatannya kamu, perpisahan ini tuh jangan ya kemudian menyebabkan pertengkarannya lebih lama gitu loh ya. Jadi gini, kalau bisa itu tuh pisah baik-baik gitulah maksudnya ya. Kalau bisa perpisahan itu tuh baik-baik gitu loh. Jangan ketika bersama sudah ribut bawaannya ya, sudah tidak harmoni, sudah tidak bersahabat gitu ya, jangan lagi diperpanjang gitu kan maunya kamu itu loh. Jadi kan perceraian dianggap sebagai jalan keluar untuk kemudian berhenti saling menyakiti gitu ya kan. Nah, makanya harapannya kamu di sini, andaikan ini hubungannya bubar gitu ya, tapi bubarnya ini tuh memberikan kelegaan, bukan menambah alasan untuk berantem gitu ya. Nah, di sana. Tapi memang dalam perpisahan ini tuh Mari lihat, kalau katakan kalau kalian sudah berumah tangga ya, ada di sini tuh pasti
beberapa hal tuntutannya kamu ya. Misalnya hak asuh anak kepada siapa gitu kan. Atau jika kalian lebih daripada cukup kehidupannya, harta gono gini gitu ya. Mari lihat kamu cukup logik lah untuk keluar dari relationship ini gitu loh ya. Jadi kamu mau adil lah ya, namanya kalau dapat sudah punya harta gitu ya, sudah punya sesuatu yang berharga gitu ya, jangan keluar hampa seperti itu ya kan. Walaupun barangkali statusnya kamu hanya sebagai istri gitu kan, tapi kamu sebagai istri saja ya, hanya kemudian jadi ibu bagi anak-anak kalian, di rumah sebagai istri bagi suamimu ini gitu ya. Tapi di sini memang marilah pikirannya kamu bisa cukup panjang gitu loh ya. Jadi seperti wah aku harus ngambil harta gono gini supaya ada jaminan gitu ya, setidaknya jaminan untuk ya kalau kalian sudah punya anak gitu ya, ya jaminan untuk anak lah, gimana nih anak ini kan di situ ya. Atau kalau kamu bilang ya aku nih yang cari duitnya gitu kan, aku bukannya ongkang-ongkang kaki di rumah, aku juga punya penghasilan, beberapa asetnya kami yaitu memang hasil dari gajinya aku, bonusnya aku, hasil dari bisnisnya aku kan gitu ya. Nah di sana. Tapi ini memang kalau melihat udah bulat banget ya tekadnya kamu, bulat banget. Nah begitu juga kalau kalian koneksinya masih pacaran ya. Jadi kayaknya ini pacarannya, mari lihat bukan pacaran ecek-ecek lagi nih kan. Setidaknya kalian itu tuh sudah cukup deket sama keluarga masing-masing gitu kan. Kamu sudah kenal sama member keluarganya dia, sama mami papinya kah, sama adiknya, saudaranya, atau mungkin saja jika dia seorang duda atau janda, kamu bahkan bisa sudah kenal sama anak-anaknya dia gitu ya. Dan begitu pula sebaliknya, dia sudah tahulah dengan keluarga intinya kamu gitu ya, keluarga asalnya kamu seperti itu. Dan mungkin saja bahkan ada beberapa yang sudah sempat membincangkan tentang pernikahan gitu loh ya, udah sempat di sana. Udah sempat membincangkan dan bahkan sudah sempat merencanakan, mempersiapkan gitu ya. Udah sempat mempersiapkan tentang pernikahan, entah sudah mulai nyicil rumah bersama gitu ya, atau sudah nyari-nyari di mana gedungnya gitu ya kan, yang kemana cateringnya, WO-nya gitu ya, wedding organizer-nya yang mana gitu ya, sudah ada di sana, dipersiapkan di situ. Tapi ya ternyata takdir jodohnya kalian berdua memang mari lihat di sini tuh memang sudah berakhir ini. Udah berakhir. Gitu loh. Jadi sudah suratannya kalau mari nampak ya. Sudah suratannya cukup sekian. Cukup sekian hubungan ini. Gitulah. Udah saatnya memang lembaran baru atas kehidupannya kamu pribadi dan kehidupannya dia, kalian tulis sendiri-sendiri gitu ya. Yang kemudian tulisan itu tuh sangat amat sedikit mengkisahkan tentang satu sama lain gitu ya, sangat amat sedikit atau bahkan bisa ya sama sekali lah nggak ada lagi ceritanya di situ kan. Jadi gagal ya mempertahankan hubungan ini. Padahal tadinya ini tuh sempat kuat ini, mari nampak ya. Sempat kuat banget tadinya ini. Gitu. Sempat bagus-bagus ini. Nampaknya memang sangat menjanjikan banget. Mungkin aja kalau kalian ini tuh berpisah, banyak orang yang kaget juga bisa nih ya. Kaget orang. Walah, bercerai gitu ya. Wah, udah bercerai aja jadinya. Wah, sudah bubar aja jadinya, udah jadi mantan pacar nih gitu ya. Karena saking bagusnya ini pernah, mari lihat kisahnya kamu dengan si dia. Jadi sangat sulit untuk memprediksi bahwa tidak berlanjut lagi hubungan ini. Makanya bikin orang kaget gitu ya.
macam nggak yakin gitu, macam nggak yakin. Tapi itu memang mari lihat, ini tuh selesai, ini memang selesai. Jadi ya beberapa ini adalah masa transisi ya, yang dari tadinya itu tuh bersama dan kemudian menjadi sendiri-sendiri, disitulah. Dan apabila memang resonate ya bagi kamu pembacaan ini, memang kamu nggak usah menyayangkan gitu. Kamu nggak usah menyayangkan bahwa hubungan ini tuh ternyata harus berakhir gitu ya. Karena memang ya udah suratannya demikian gitu loh. Jadi jangan lagi kayak merasa apakah ini sudah tepat, apakah ini sudah benar tentang perpisahan ini. Udah benar kali, sudah tepat sekali gitu loh. Kalau mari lihat. Ya mungkin koneksinya kalian berikutnya hanya sebatas silaturahmi saja ya, sebagai sesama manusia ya, atau sebatas co-parenting bagi anak-anak kalian, seperti itu. Nggak usah dipaksakan, dirajut kembali relationship ini tuh dalam ikatan yang lebih eksklusif, entah itu pacaran kah atau itu pernikahan ya. Nggak usah lagi di sini ada harapan, karena itu tuh kemudian hanya akan memperlambat langkah saja ini untuk menemukan kehidupan yang lebih selaras ya dengan diri masing-masing gitu. Kalau mari lihat, dan kok kayaknya memang sudah mantep sih ya, sudah mantep. Tapi mana tahu, kadang-kadang kan kita itu kan manusia, sebentar A bisa sebentar B gitu ya. Nah dibuletin aja hatinya gitu, dibuletin aja, karena itu tuh memang sudah tepat ya. Mari bukannya mendorong untuk berpisah, ya, mari hanya membacakan di sini. Mari hanya sebatas ngebacain doang, tidak memberikan arahan ya. Jadi jangan salah paham, jangan pikir karena mari katakan ini udah tepat dalam perpisahan, artinya di situ tuh mari sedang mensupport perceraian, tidak. Ya apalagi agama yang mari anut gitu ya, itu tuh melarang perceraian. Namun ya kalau sudah ternyata begini takdirnya, lu apa boleh buat kan gitu ya. Sudah janji bawa lahir gitu ya di sana. Dan ini akan melegakan kok. Ini akan melegakan. Ya, kalau udah hidup masing-masing daripada dipaksa-paksa terus. Toh tadi kan ada kata Mari, beberapa di antara kalian sudah sempat berupaya, berusaha ya. Baik itu tuh kamu, baik itu tuh dia. Gitu kan? Jadi nampaknya ini tuh perpisahannya bukan hanya keputusan secara emosional belaka. Tidak. Kita lepaskan ya kalau dia perihal tentang takdir ya. Kita lihat aja dari world view-nya gitu ya, pandangan dunianya gitu. Jadi mari lihat bahwa kamu dan dia ini tuh, terutama kamu nih ya Aquarius, ini tuh memang hasil dari pertimbangan sudah mateng gitu loh. Bukan hanya kayak wah aku sedih, wah aku sakit hati, wah aku marah gitu ya. Bukan hanya sebatas di situ, tidak. Ini kalau mari lihat sudah direnungkan ya, sudah ditimbang-timbang baik buruknya, benar salahnya gitu ya. Maka kemudian keluarlah hasil, oke, ini done, ini selesai gitu loh. Dan kamu bisa aja ini orang yang tadi kata Mari, kamu bisa cukup tegas gitu ya, cukup tegas untuk mengajukan permintaan ini. Mana tahu nih ada yang kayak diomongin dulu dah gitu ya. Nah ketika kamu ngomong sama dia, apa baiknya kita bercerai aja ya. Mari lihat, bisa-bisa di situ tuh macam tidak ada penolakan ya dari si dia. Oh ya udah, kalau memang itu menurutmu yang bagus, ya udah kita jalani gitu ya. Jadi tidak ada perpisahan yang
cenderung alot di sini, mari lihat enggak, macam yang ngeluncur ngalir gitu loh ya. Ini jadi mudah ini nanti tentang perpisahannya kalian, walaupun kalian ketemu di pengadilan dengan segala macam tetek bengek gitu ya, tadi harta gono gini kah, hak asuh kah, apalah gitu ya, tentang utang piutang dan seterusnya. Mari lihat ini tuh bisa ngalir lancar aja pisahnya gitu. Itulah dia kalau sudah memang takdir ya, nggak banyak cingkuneknya gitu ya. nggak alot di sini kalau mari lihat, nggak. Jadi kayak nanti sama ada niatan untuk mempermudah lah. Jadi misalnya kalau kamu nuntut sesuatu dari dia akan permudah gitu. Balikin, kalau misalnya kalian pacaran gitu kan, balikin ya, kamu kan pernah minjem duitnya aku, oh ya oke, aku akan balikin gitu. Sini unit mobil, apartemen, itu kan punyanya aku, balikin. Kamu pindah dari apartemen itu, kamu antarkan ke aku kembali unit gitu ya, unit mobil kah, motor kah, atau apa gitu ya, harta titipannya kamu. Mari lihat dia oke gitu. Jadi ndak payah-payah lagi-lagi ya, nggak susah-susah ini. Mari lihat gitu loh, sangat amat digampangkan jadinya, karena memang nggak ada lagi niatan kepentingan gitu loh ya, kepentingan dalam kebersamaan. Nggak ada lagi di sini, baik dari kamu, baik dari dia. Itu ya, kepentingan untuk berpisah yang memang sama-sama ada di sini. Walau dalam perpisahan itu tuh mari lihat bisa aja digagas ya, digagas dengan jelas oleh kamu gitu ya. Andaikan pun dia yang memberikan alasan gitu ya, kenapa kamu akhirnya menggagaskan perpisahan gitu kan. Nah, tapi di sini mari lihat kamu yang sebagai si pengambil keputusan. Gitu loh. Kamu tidak mau tunggu dia, kamu tidak mau menanti dia. Gitu ya. Kamu tidak lagi berharap kayak jangan-jangan sebentar lagi kami akan bisa lebih baik lagi, relationship-nya bisa lebih harmonis lagi. Bisa ya lebih positif lagi gitu ya. Nampaknya sudah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang demikian. Nggak ada. Maka kata Mari, ini tuh bukan menyerah kalah ya. Tidak. Tapi ini tuh menyerah untuk menangnya ini. Gitu kalau dari world view-nya ya. Tapi kalau dari God view-nya, ya ini udah takdir. Ini sudah suratan gitu loh. Makanya kata Mari nggak usah bingung-bingung, mana tahu diserang oleh kebingungan, gak usah lagi bingung-bingung gitu ya, dijalanin aja pengadilannya atau apa gitu ya, udah dijalani aja itu, nanti hasilnya baik kok, baik bagi kedua belah pihak gitu ya, tidak hanya menguntungkan satu saja tetapi kemudian menguntungkan keduanya. Walau mungkin saja beberapa nggak melihat ya keuntungan apa dengan perpisahan. Oh ini kan udah bercerai, harusnya sih ini bisa menyatakan bahwa aku gagal misalnya gitu ya. Aku tidak punya kemampuan, aku dicampakkan, aku dibuang, aku menyedihkan gitu kan. Buang itu pikiran-pikiran yang demikian. Memang mungkin kamu belum bisa melihat sekarang apa hasilnya dari perpisahan ini ya. Tapi yakin dan percayalah, suatu saat kamu akan menghembuskan napas lega. Iya ya, syukur ya kemarin kami berpisah. Nanti gitu tuh omongannya. Kalau kami tidak berpisah, aku nggak akan punya kehidupan yang seperti ini. Gitu ya. Misalnya bertemu dengan pria atau wanita soulmate-nya aku ini gitu ya. Punya kesejahteraan finansial yang lebih gitu ya, itu juga bisa. Ketenangan mental, emosional, lahir dan batin gitu ya. Ya pokoknya nanti suatu saat itu tuh, iya ya syukur. Nah, syukur aku mengambil langkah itu dulu ya, gitu. Nanti suatu saat itu kalau nggak lihat ya. Jadi tak ada lain tak ada bukan, memang
seolah-olah terlihat seperti kemunduran dalam relationship ini, tapi ini tuh mundur, ini seperti pegas gitu ya. Mundur dulu, tapi untuk melontarkan kalian terbang jauh gitu ya, ke arah yang lebih baik lagi. Gitulah. Meningginya ini nanti kehidupan setelah perpisahan. Cepat atau lambat akan kalian berdua sadari gitu. Oke lah, baik. Aquarius, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisialnya ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik. Mari awali dari inisial C, ada capung, P ada perahu, O ombak, N nanti, dan Y yoyo. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Leo, energi dari Aquarius, energi Taurus, dan energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.